Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim, ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya, masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua, lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah, misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya itu anggaran sudah mulai diarahkan bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya, setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan. Mungkin 66 masih dianggap pahlawan. 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat,
maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal.